Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Desima Gustita, BP 1911006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan analisis rasio sebagai salah satu alat analisis dalam menilai kinerja perusahaan. Yang pertama sekali, kita masuk kepada pengertian dari analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara satu angka atau pos dalam laporan keuangan dengan pos lainnya dalam laporan keuangan sehingga memiliki makna atau arti. Sedangkan apa sih tujuan dari analisis rasio tersebut? Tujuan dari analisis rasio ada nanti 4. Serangga yang pertama, rasio analisis. Artinya, analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan rasio dan membandingkan dengan tren dan rata-rata industri. Tujuan dari analisis rasio tersebut adalah yang pertama, menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan. Yang kedua, evaluasi usaha dari risiko usaha. Yang ketiga, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lainnya atau standar industri. Selanjutnya yaitu logika dibalik rasio analisis. Apa sih itu rasio analisis? Gimana sih rasio analisis tersebut? Yang pertama, kita masuk kepada perusahaan memiliki sumber ekonomi. Dalam rasio analisis, perusahaan memiliki sumber ekonominya, baik itu berupa dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, pokoknya mereka itu pasti memiliki sumber ekonominya tersendiri. Yang kedua, perusahaan mengubah sumber ekonomi menjadi laba melalui yang pertama, produksi barang atau penyediaan jasa. Yang kedua, penjualan barang atau pembelian jasa. Selanjutnya, rasio. Rasio mengukur hubungan antara sumber ekonomi dengan aliran keuangan. Yang kedua, menunjukkan cara-cara yang digunakan perusahaan jika dibandingkan dengan cara yang digunakan, yaitu pada tahun sebelumnya, perusahaan lainnya, industri, semua perusahaan. Yaitu sebelum kita masuk kepada jenis-jenis keuangan rasio, kita harus mengetahui fungsi umum rasio keuangan terlebih dahulu. Fungsinya yang pertama adalah berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. Yang kelima, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Yang keenam, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh yang wajar untuk suatu industri. Yang selanjutnya, menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Yang selanjutnya, menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor atau positioning. Dan terakhir, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi oleh satu perusahaan. Yang selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Analisisnya yang dapat dilakukan yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Misalnya, menutupi kewajiban jangka pendek apabila rasio berbanding 1:1 atau 100%, berarti rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya, aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Yang selanjutnya, rasio cepat atau quick ratio. Quick berarti kan kalau di Indonesia kan adalah cepat. Jadi rasio cepat adalah quick atau rasio quick ratio. Asset test ratio merupakan rasio yang menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa perhitungan nilai persediaannya. Rasio ini menunjukkan
acuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1 berbandingkan 1. Walaupun rasio tidak mencapai 100%, tetapi mendekati 100% juga dapat dikatakan sehat. Dan selanjutnya, kas rasio. Membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar, kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor atau di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau nirkas adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali. Dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan yang bersangkutan. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasio semakin baik, sama seperti quick rasio, tidak harus mencapai 100%. Yang kedua adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas. Aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu, aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Sebagaimana dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva yang lebih produktif. Yang pertama adalah perputaran piutang. Di perputaran piutang merupakan cara mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Dan kebijakan kreditnya. Rasio ini mengukur aktivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran, semakin efektif pengelolaan piutangnya. Yang kedua ada perputaran persediaan. Dalam perputaran persediaan ini menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengefisiensikan perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur aktivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan persediaannya. Yang selanjutnya adalah perputaran aktiva tetap. Dalam perputaran aktiva tetap ini merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana aktivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Yang selanjutnya adalah perputaran total aktiva. Merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaiknya rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strateginya. Dan yang ketiga, kita masuk kepada rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Rasio ini digunakan adalah rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas ini adalah yang pertama, rasio utang terhadap aktiva atau total back to asset ratio adalah mengukur seberapa aktiva. 3. Dan selanjutnya, rasio utang terhadap ekuitas atau total debit to equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur kepada pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Yang selanjutnya kita masuk kepada rasio profitabilitas dan rentabilitas atau profitability ratio. Merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan dengan penjualan dan aktivitas. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Rasio-rasio yang digunakan dalam melakukan analisis rasio probabilitas ini ada: yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran presentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar
bayar harga pokok penjualan. Yang kedua ada marga laba operasi atau operation profit margin, merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lainnya dikurangi kecuali bunga dan pajak. Yang ketiga ada margin laba bersih atau net profit margin, merupakan ukuran presentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluarannya. Yang selanjutnya ada return of investment atau yang disingkat dengan ROI, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau IPR. Rentabilitas ekonomis atau return of asset, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan atau EBIT dari aktivitas yang digunakan. Semakin besar rasionya semakin baik. Dan yang terakhir yang kelima kita masuk kepada rasio investasi atau investment ratio. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembali atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Rasio tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai dengan fungsi laporan keuangan bagi investor untuk kinerja sekuritas paham di pasar modal. Jadi rasio investasi ini sering banyak digunakannya dalam pasar modal. Dan selanjutnya kita masuk kepada rasio pasar. Rasio pasar menghubungkan harga pasar saham dengan indikator keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan. Dan selanjutnya ada rasio lainnya. Analisis keuangan sering menghitung rasio lain untuk membantu mengevaluasi dan membandingkan beberapa alternatif investasi yang ada. Dan selanjutnya adalah keterbatasan dan keterbatasan yang terdapat dalam rasio. Yang pertama, pengguna rasio dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan. Yang kedua, besarnya angka-angka dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh metode dan estimasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, tidak adanya perusahaan yang sama sehingga sulit untuk menilai secara mutlak baik tidaknya sebuah perusahaan. Yang keempat, ada analisis akan sulit dilakukan untuk perusahaan konglomerat. Dan yang terakhir, ada analisis dilakukan atas L atau K yang merupakan informasi masa lalu sehingga tidak memperhitungkan masa depan. Dan baiklah, dan penjelasan selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu rasio likuiditas, aktivitas, dan selainnya, kita juga akan mengetahui masalah net working capitalnya. Net working capital adalah modal kerja, yang mana rumusnya adalah modal kerja bersih. Net working capital sama dengan modal kerja bersih sama dengan current asset atau aktiva lancar dikurang dengan current liabilities atau kewajiban lancar. Jadi kita akan mendapatkan hasil dari modal kerja bersih kita setelah kita kurangkan aktiva lancar dikurangkan dengan kewajiban lancar. Sebagaimana dalam pengertiannya, angka ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Nilai yang tinggi mengindikasi kemampuan likuiditas yang tinggi. Perbandingan dilakukan dengan kondisi tahun sebelumnya dan kebutuhan perusahaan ataupun skala perusahaannya. Dan selanjutnya kita masuk kepada modal kerja bersih. Gimana sih cara mendapatkannya? Inilah contohnya. Aktiva lancarnya, misalnya aktiva lancar kita peroleh 62.000, kita kurangkan dengan kewajiban lancarnya 39.000. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya nanti di sini. Kita misalkan tadi aktiva lancarnya 62.000, kita kurangkan dengan kewajiban lancar atau current liabilitasnya 39.000, dapat hasil 23.000. Jadi itulah yang kita dapatkan dari modal kerja bersihnya. Jika net working capital terlalu tinggi, maka tingkat profitabilitas relatif rendah, sehingga nilai yang bagus adalah yang cukup. Selanjutnya masuk kepada current ratio atau rasio saat ini.
Rasio saat ini kita peroleh dengan cara aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau current liabilitas. Kenapa seperti itu? Karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Sebagaimana contohnya, current rasio kita memperoleh current asetnya sebanyak $62.000 dan rasio asetnya sebanyak $39.000. Maka sama dengan 1,59 banding 1. Ya, kenapa seperti itu? Karena dua aktiva yang sangat mempengaruhi adalah piutang dan persediaan. Untuk itu perlu kita lakukan analisis mengenai kualitas piutang dan persediaan perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat atau uji asam sama dengan rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban atau current liabilitas. Rasio ini mengevaluasi posisi likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Selanjutnya, contohnya dapat kita peroleh dari misalnya quick asetnya adalah sebanyak $50.000 dibagi dengan $39.000. Hasilnya sama dengan 1,28 banding 1. Karena apa? Karena rasio ini mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Selanjutnya yaitu rasio kas atau kas rasio. Rasio kas rumusnya adalah kewajiban lancar ditambahkan dengan kas per current liabilitas atau kesetaraan kas. Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar utang yang akan jatuh tempo. Kas rasio perputaran selanjutnya yaitu receivable turnover, yang mana artinya adalah perputaran piutang. Perputaran piutang ini yang kita rumusnya adalah sebagai berikut: penjualan kredit bersih atau net credit sales dibagi dengan rata-rata piutang perdagangan bersih atau average net trade receivable. Rasio ini mengukur berapa cepat perusahaan mampu menagih account receivable piutangnya dalam satu periode. Yang selanjutnya adalah receivable. Yang selanjutnya adalah Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada inventory turnover, yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan rumusnya sama dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold dibagi dengan inventaris rata-rata atau average inventory. Rasio ini mengukur tingkat perputaran persediaan perusahaan. Penurunan tingkat perputaran persediaan mengisyaratkan penjualan persediaan yang semakin lambat. Dan selanjutnya kita masuk kepada operasi sikli atau siklus operasi. Siklus usaha di sini sama dengan periode pengumpulan average collection periode ditambah dengan average age of inventory atau usia rata-rata inventaris. Jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian dan realisasi kas dan penjualan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis rasio. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.